Tapi kan Parah sih. orang-orang yang maksudnya yang mereka nggak tahu kondisi di rumah sakit kan ya memang apa ya? Ya memang nggak tahu kan gitu. Dan Betul. apakah mereka harus tahu juga kondisi di rumah sakit ini? Gimana menurut lo, Len? Bentar dulu, ada suara motor bapak gue. Oke. Gue kirain lagi mikir. COVID-19. Oke. Atau biasa orang taunya juga apa? Virus corona lah ya. Virus ini tuh mungkin bisa dibilang sekarang lagi trending ya, Dan ya. Beberapa bulan belakangan, mungkin bisa bilang dari awal tahun kali ya. Di Cina, Januari di Cina. Dari Cina, bener. Kalau orang bilang tuh katanya virusnya dari Cina, gara-gara sering makan kelelawar atau apalah kayak gitu. Gue nggak tahu pasti juga. Yang pasti virus ini tuh sekarang lagi trending topik juga selama beberapa bulan Twitter kali ya. belakangan. Cuma iya lagi hot topic banget gitu. Cuma entah kenapa gitu. Gue sih gue nggak terlalu sering dengerin berita. Cuman waktu itu seliweran tuh yang ini siapa? Reza Broto Asmoro tuh. Dia tuh apa, Dan? Raisa, Dokter Raisa ya. Gugus tugas ya kalau nggak salah ya. Gugus tugas COVID yang kemarin sih kayaknya udah dibubarin juga. Nah itu tuh gue sempat seliweran denger itu. Cuman di lain sisi gue sempat tahu katanya jumlah korbannya semakin naik. Tapi kenapa gugus tugasnya katanya udah nggak mau ngomongin lagi, apa dibubarin mungkin ya? Ya itulah, maksudnya kayak kontradiktif gitu loh, antara kenapa korban makin banyak, tapi kok nggak mau ada yang ngelaporin gitu. Gue rada bingung sebenarnya. Atau mungkin kali aja biar pada nggak takut kali ya. Dan sekarang juga kan orang kayaknya udah makin cuek ya. Nggak terlalu apa sih ya dibilang ya. Ya udah nggak terlalu aware gitu sama yang namanya COVID. Kalau gue lihat di jalanan sih sekarang ya, itu macet udah ada lagi. Orang-orang bener. Orang-orang yang awalnya pakai sarung tangan, sekarang udah nggak pakai. Masker cuman ini asli digantungin di bawah dagu, coy. Bener banget. Akhirnya gitu. ya sekarang jadi orang nggak terlalu banyak yang aware. Padahal gitu, mungkin ya mungkin semua orang pun juga tahu gitu bahwa ada teman-teman kita, kawan-kawan kita juga yang bekerja sebagai nakes atau tenaga kesehatan. Bener banget. Entah itu dokter, perawat, suster atau apa ya istilahnya. Ya itulah mereka ini nih, teman-teman kita, kawan-kawan kita yang masih kerja ternyata sampai sekarang. Yoi, Bre. Dan sekarang nih gitu saat ini udah ada yang bareng sama kita nih. Oke, ini dia Elena Anissa. Apa kabar, Elena? Baik, alhamdulillah. Oke, ini gue manggilnya Lena lah ya. Boleh. Kok lo bisa kenal sih, Jon? Gue baru kenal asli. Enggak, ini buat yang belum tahu sebenarnya temenan sama Elena ini gua. Cuman gue kok dengernya jadi kayak bukan gue yang kenal gitu, kayak Ojan yang kenal gitu. Belum asli. Baru ketemu berapa menit lah ya. Ketemu juga belum, baru ngobrol lah. Baru ngobrol. Kita kan ini lagi protokol kesehatan, kita via telepon. Oke, jadi kita memang kebetulan kita nggak ketemu juga ya satu sama lain. Kita cuma ngobrol doang. Oke, Elena, jadi sehat, Elena? Sehat, alhamdulillah. Sehat ya? Kerjaan lancar? Lancar. Kok Elena nggak nanya ke kita sih? Kok Elena nggak nanya ke kita sih? Emang kalian kerja ya? Kerja banget. Cuman kerja banget. Iya, kerjanya nggak sebagai nakes. Baiklah, enggak WFH. Oke. WFH enggak sih ya, udah enggak juga sekarang. Enggak, coy, parah. Enggak ya. Enggak. Cuma yang pengen gue tahu tuh tadi nih, kan masalah kasus makin banyak, ya enggak? Oh ya, sebelumnya lu ditempatin di mana sekarang atau kerja di mana sekarang? Gue di rumah sakit swasta
sebut saja X di daerah Cibubur. Anjay, Di Jakarta lah ya. Serius banget. Terus. Terus jadi perawat di ruang isolasi. Oh, berarti terjun langsung ya, ketemu langsung ya? Ketemu langsung. Apa Sama kita siapa bilangnya? masalahnya? Pasien-pasiennya ini apa kita bilangnya itu apa? Pasien, ODP, OTG? Pasien aja. Pasien. Banyak sih istilahnya soalnya sekarang. Oke. Iya Berarti sekarang makin banyak dong ya. Capek nggak sih? Kerja di ruang isolasi. Iya, capek nggak sih? Kan katanya korban makin tambah nih gitu. Capek nggak sih? Iya, kalau gue sih kan di rumah sakit swasta ya, sebenarnya sih nggak begitu banyak kayak di negeri yang rujukan gitu-gitu. Menurut gue di tempat swasta aja ya lumayan sih capek kalau lagi full. Kalau enggak ya santai-santai aja. Kemarin gue ngeliat si Elena ngepost di Instagramnya atau Twitter, gue lupa. Kalau dia pakai APD lengkap cuy. Oke. Kayak Itu yang- apa namanya? Namanya apa sih nama bajunya? Hazmat ya? Iya. Pakai hazmat. Iya. Terus lengkap. Tapi lu sendiri gimana nih, Len? Sekarang ini kan dengan kondisi masyarakatnya juga asik, kita masyarakat keren banget. Orang-orang, apalagi maksudnya termasuk orang-orang di sekitar gue gitu loh. Mungkin juga di sekitarnya Odan atau mungkin bahkan di sekitar lo gitu, yang kita orang-orangnya tuh udah kayak, ya itu tadi yang kayak dibilang Odan, ya dulunya sarung tangan, dulunya sarung tangan, sekarang udah enggak. Dulunya maskeran yang nutupin mulut, sekarang mungkin nutupin mata, jidat atau dagu gitu. Itu menurut lu gimana kayak gitu? Ya sebenarnya kan sekarang PSBB-nya udah dilonggarin ya, udah nggak ada mungkin. Udah nggak ada mungkin. Iya, terus gimana ya? Sebenarnya sih boleh berpergian ya, tapi tetap ikutin protokol kesehatannya tetap sih kalau menurut gua. Terus di zaman sekarang ini udah mulai banyak yang pakai face shield doang tapi nggak pakai masker. Itu nggak guna. Iya. Oh gitu. Itu nggak guna. Gue sempat dengar katanya face shield itu malah nggak perlu pakai masker. Soalnya kan tetap aja ya. Jadi gini, kalau misalkan si COVID ini kan sebenarnya dia itu dari air liur gitu kan. Bukan air liur juga sih. Gimana ya? Droplet ya. Ya, droplet gitu. Oke. Emang nggak terbang di udara sih, nggak terbang. Tapi kan tetap aja lah. Kita nggak tahu kalau misalkan kita bakal megang face shield-nya atau gimana. Terus kalau face shield abis megang face shield terus langsung ke muka, ya udah kan langsung ke muka. Kalau misalkan masih ada maskernya, ibaratnya masih ada pertahanan selanjutnya. Iya nggak sih. langsung ke wajah gitu sih. Berarti jadi kalau lanjut. sih kalau cuma pakai face shield doang ya kurang efektif. Okay. Berarti kalau sudut pandang lo sebagai nakes, itu lo ngelihat pandemi ini gimana, Len? Ngelihat pandemi ini, pertama sedih juga sih kalau misalkan di Indonesia. Terus banyak korban juga kan sekarang. Banyak banget, parah. Iya, banyak banget. Dan di awal pandemi masih sempat-sempatnya pemerintah kita ngasih penghargaan ke kasus pertama. Coba bayangin aja. Iya, bener. Gua tahu yang gitu. Bener. Gue tahu yang gitu. Aduh, kayak ini lagi pandemi, masih aja dia kepikiran buat ngasih penghargaan. Kayak ya menurut mereka itu sangat baik, nggak ngerti ya. Tapi ya sekarang terus kalau misalkan ini udah sembuh, dia emang bakal mau ngasih penghargaan ke kasus terakhir kan? Nggak juga. Iya, benar. Sedangkan masih banyak maksudnya sedangkan sebelum itu udah ada banyak korban yang ya udah meninggal karena kasus ini sih. Itu sih sebenarnya yang paling perih sih. Iya, dia juga sih. Terus kalau terhadap pemerintah kita kayak gimana ya? Dibilang kurang tanggap ya kurang. Oke. Kurang tanggap. Tapi dengan adanya PSBB gitu, kayak kemarin gitu kan, maksudnya
jujur aja gue juga tolong dikoreksi. Perihal PSBB ini kan juga kayaknya nggak semua tempat ya, atau ini ya apa sih istilahnya, per daerah tuh beda-beda gitu ya, iya. kebijakannya ya. Iya. Itu menurut lu itu salah satu langkah yang tepat nggak? Atau itu sebenarnya kayak percuma? Atau gimana? Sebenarnya udah baik PSBB itu. Tapi kayak harusnya tuh satu suara aja gitu loh. Jangan turunin lagi ke daerahnya. Walaupun daerahnya itu nggak ada kasus ibaratnya ya. Iya. Ada tuh masih ada zona hijau di beberapa daerah kan. Tapi ya harusnya tetap si zona hijau itu ya tetap ngelakuin PSBB walaupun mereka hijau gitu loh. Kayak pokoknya intinya harusnya sih satu suara kalau misalkan dari pemerintah atasnya kayak gitu, ya udah jangan daerahnya ngikutinnya maksudnya melaksanakannya beda lagi gitu sih. Kurang nggak pokoknya ya. Tapi sejujurnya sih yang sejujurnya gue kan nggak ngerasain langsung ya. Maksud gue juga alhamdulillah nggak sakit. Selama ini gue alhamdulillah banget nggak sakit. Biasanya gue bersin terus. Cuman nggak tahu kenapa belakangan ini gue sehat terus. Tapi bersin lu mah penyakit dari lama Dan. Iya, gue juga bingung. Gue karena nggak bersin. Cuman gue belakangan ini jadi mulai ngerasa kalau ini tuh nyata banget. Soalnya gue harus ngomong sih kayak ada temen gue dia berduka soalnya anggota keluarganya ada yang meninggal karena COVID. Jadi ini penting banget sih. Gila, maksud gue ini pandemi ini terjadi nyata gitu. Nyata sih ya. Dan kalau di gue sih belum di circle gue sih belum ada nih gitu loh. Jujurnya belum ada. Mungkin ada tapi gue nggak tahu. Ya jangan sampai juga, benar, jangan sampai juga. Gue sih belum ada. Jadi kalau pemikiran gue sih perihal COVID nih kayak ada tapi nggak ada gitu loh. Jujur aja masih kayak gitu sampai sekarang. Kalau lu kan kerja di ruang isolasi. Berarti banyak dong lu ngelihat orang-orang yang mungkin ya sorry gitu, akhirnya meregang nyawa karena penyakit ini gitu. Itu gue pengen tahu deh, lu perasaan lu gimana? Pertama kali lu ngelihat di depan lu atau mungkin dengar kabar yang orang itu sebenarnya ada di dekat lu gitu, di ruang isolasi itu gimana perasaan lu? Jadi menurut gue terhadap pasien di sekitar gue itu ya sedih sih, pasti sedih sekali. Pasien yang meninggal itu dia kan gak bakal ada yang bisa lihat lagi ya. Jadi yang terakhir kali lihat ya kita gitu sebagai perawat ya pasti sedih banget lah. Bayangin aja kalau misalkan itu terjadi di keluarga kalian, ada yang meninggal tapi kalian gak bisa lihat untuk terakhir kali gitu sih. Sedih sih pasti. Sedih banget, parah. Pokoknya kita ketemu pasien tuh awal kayak kita juga udah selalu ngasih tahu kalau misalkan harus semangat terus lah pokoknya dengan pandemi ini kan. Pasti dia shock juga. Yang paling sedih lagi sih kalau misalkan emang dia udah terkena COVID, udah di swab positif, ketahuan positif, disertai dengan penyakit lain. Emang kalau misalkan yang meregang nyawa kalau di kasus gue ya di rumah sakit X gue itu emang yang meregang nyawa itu yang dia COVID udah positif dan ditambah dengan ada penyakit tambahan. Nah dia itu kayak mempercepat, ya bukan mempercepat meninggalnya juga sih, tapi ada ke arah sana sih pastinya. Ini menambah persentase gitu ya? Iya, menambah persentase. Dan tapi emang biasanya kalau di rumah sakit gue sih kalau misalkan yang udah meninggal itu emang umurnya sih udah ya usia lanjut juga sih. Oke. Di atas berapa? Rata-rata 50 ke atas. Oke. Udah kategorinya lansia berarti ya? Iya, kategorinya makanya dia lebih cepat karena kan emang imunitasnya dia udah turun, terus dia punya penyakit penyerta,
COVID pula di paru-paru. Udah. Tapi Len, ada kemungkinan sembuh nggak sih? Maksud gue, gimana pendapat lo? Ada kemungkinan sembuh. Gede. Tapi kalau misalkan nggak ada penyakit penyerta, cepat sih. Oh. Ya dibilang cepat nggak cepat juga sih ya. Tapi maksudnya ada kemungkinan sembuhnya. Well. Positif berkali-kali juga bisa. Oh gitu? Itu gimana maksudnya? Ya, jadi ada nih pasien sekarang ya. Dia masuk dari tanggal 9 bulan berapa sekarang? Juli. Bapak gue juga udah lupa kok. Gue juga udah lupa kalender. Bulan 7. Bulan 7 ya. Oke. Tanggal 9 bulan 7 2020 dia baru masuk. Dia ini positifnya karena di kantornya itu udah nggak WFH. Jadi semuanya disuruh masuk. Dia perkumpulan di satu lantai gitu, terus akhirnya dia ketahuan satu lantai dia ada yang positif, akhirnya mereka screening satu kantor, dianya ternyata juga ikut positif, dirawat lah akhirnya sekarang kan. Nah, dia itu udah 4 kali swab PCR, dan itu hasilnya positif. 4 kali? 4 kali loh. Maksudnya bisa berulang. Ini tuh bukan penyakit yang kayak cacar air gitu ya kan? Kalau cacar air kan sakit sekali, terus kemungkinan kena lagi tuh enggak gitu kan? Iya, bukan. Jadi ibaratnya dia itu soalnya udah ada di paru-paru gitu loh kan. Jadi kayak, tapi sih ada juga, gue pernah baca kalau misalkan dia swabnya berkali-kali ini tuh kayak itu tuh tinggal bangkainya doang gitu loh. Jadi kayak ya udahlah, nggak usah tambah panik kayak nggak usah bertambah paniknya karena itu cuma kayak sisa-sisaan aja. Karena kan pasti pas di swab diperiksa RNA-nya dia masih ada, ya pasti masih ada karena pasti masih nempel di situ. Jan. Itu sih. Jan. Gimana apa? Lo tahu RNA nggak, Jan? RNA. Ini tuh yang ngobrol sama kita. Iya, RNA. RNA. Tahu Ya pokoknya itulah, dan pokoknya itulah RNA mah itulah. Itu kan yang ini kalau yang dengerin bocah IPA kelas 11, kelas 12 paham lah. Paham ya? Iya betul. Paham ya harusnya. Maklum Lem, kita anak teknik mesin jadi rada lupa, tapi ada ikut ada sedikit. Aduh. Tapi Lem, di rumah sakit situasinya gimana? Chaos nggak sih? Parah sih. Parah ya sampai sekarang. Kalau di rumah sakit swasta gue kemarin abis evaluasi ya. Jadi biasanya itu kita bisa dapat 6.000 pasien dalam sebulan. 6.000 pasien dalam sebulan? Wow. Ya, itu udah rawat jalan rawat inap ya, gabung. Oke. Sekarang cuma sepertiganya. Menurun juga lah ya. Menurun banget. Tapi cuma parah. Tapi katanya kalau laporannya malah naik ya. Apa laporan perkembangan kasusnya itu apa sih, Dan? Nah, per satu Indonesia ya, apa per wilayah? Gaptek banget. Satu Indonesia. Ya itulah pokoknya lah. Anda yang lebih paham lah ya daripada saya. Agak lu nonton berita gak sih? Karena gini, sekarang kan WFH-nya udah mulai pada diturun-turunin ya. Terus kalau masuk ke kantor kemarin suruh rapid gak? Pas awal-awal. Gua sih enggak. Gua rapid tapi sampel, jadi random. Oh, random. Iya, soalnya gimana sekarang bisa makin banyak kasusnya karena di beberapa kantor-kantor tuh ya mereka nerapin si rapid ini. Jadi kan ibaratnya kayak screeningnya lebih cepat. Kalau kemarin kan enggak, kayak pemerintahnya screeningnya ya suka pemerintahnya aja, cuma di daerah X ya X doang, di pasar X ya X itu doang, ya udah. Jadi sekarang dibantu kayak gitu sih. Jadi makin kelihatan dan makin cepat ketahuan kasusnya. Oke. Berarti di awal banget tuh chaos parah tuh ya, rumah sakit. Parah sih. Bener-bener kayak sepi banget deh polinya. Kalau di poli biasa ya.
sepi banget. Ada nggak pas lu berarti ngerasain ya pas lagi chaos-chaos itu lu ngerasain berarti ya? Ngerasain. Kasus pertama di rumah sakit gue ngerasain. Itu tuh langsung heboh saya se Indonesia Raya kali. Se Indonesia Raya, bener gue pakat banget gue. Gue tuh ini apa namanya yang pas awal-awal kasus pertama tuh ya, yang pasien 00 ya istilahnya ya. Itulah yang orang Depok gitu. Itu sih ketika gue denger entah itu di Instagram, entah itu di Twitter atau mungkin di TV gitu. Katanya kan orangnya kan yang sampai dijauhin sama orang lain, sampai yang gimana banget gitu lingkungannya dia. Nah itu tuh lu ada nggak ngelihat pasien di sana tuh yang sampai mungkin kayak orang kesurupan kali gitu, yang sampai teriak-teriak, yang sampai stres. Jadi itu ada nggak sih yang kayak sampai kayak gitu sebenarnya? Kalau sampai teriak-teriak sih nggak ada ya. Tapi kalau ke psikis sih udah ya ada sih, pasti mereka panik yang di rumah mereka gimana. Terus nanti kalau misalkan hasil negatif kan sekarang kalau dibilang sembuh itu negatifnya harus 2 kali. Negatifnya harus 2 kali. Oke. Tes PCR-nya negatifnya harus 2 kali. Nah, pas misalkan dia bilang, "Lah nanti tapi kalau saya negatif saya pulang itu saya udah aman apa belum?" gitu loh. Jadi kayak ya tetap mereka akan memikirkan semua anggotanya yang ada di rumah sih. Traumatis banget berarti ya penyakit ini gitu. Iya, udah parah psikis banget sih, parah. Gua aja sejujurnya ya, alasan gue nggak berani balik. Sebenarnya gue sejujurnya nih ya, bosen banget gue. Udah bosen banget. Cuman ketika gue ngebayangin kayak, aduh amit-amit dah ada yang kena gara-gara gue, itu sedih banget sih. Dan gue nggak tahu ya, gue bersyukurnya circle terdekat gue, circle nomor 1 gue sih nggak ada sih yang kena virus ini. Jangan sampai juga. Wah gila, sedih banget kali ya kalau sampai ada ya. Ya, aduh, jangan dah pokoknya. Jangan. Sedih lah pasti. Tapi ada. Satu circle perawat gue ada. Oh iya? Ya. Terus? Salah satunya ya karena pasiennya nggak jujur. Pasiennya nggak jujur. Aduh, parah sih kalau kayak gitu. Soalnya dia di GD kan. Jadi ya ibaratnya itu kan pintu pertama ketemu pasien dan langsung tanpa aba-aba kayak kalau di gue kan di ruang isolasi udah pasti gue bakal nerima pasien COVID gitu ya, udah tahu. Jadi kita udah siap, udah prepare juga APD, lah ya. Ya, udah siap pakai APD. Kalau mereka kan enggak. Ditanyanya lurus-lurus aja, pas lihat gambaran toraknya, paru-parunya, gejala-gejalanya, udah deh. Nggak jujur, udah. Terus temen lu sekarang gimana kondisinya, Len? Sama, dia juga kasusnya, dia lebih parah. Dia itu sampai swab 6 kali. Hasilnya positif. Aduh, kasihan. Jadi dia isolasi di rumahnya dan sampai jadi rumahnya itu sampai dibagi 2 gitu, biar nggak ketemu sama anggota rumah yang lain. Ya ampun, kasihan banget sih. Jadi nggak di kamar doang. Serumah tapi nggak bisa ketemu ya. Iya. Kasihan banget sih sampai kayak gitu. Itu kapan kejadiannya? Dia itu bulan April kali ya. Oh, masih awal-awal ya? Ya, masih 3 bulan awal. Ya, masih banyak orang-orang yang batuk tuh. Kayak gitu tuh. Iya. Tapi lo salah seorang yang percaya nggak sih, Len, kalau kan kita semua dulu kan pas COVID pertama kali muncul kan hebohnya luar biasa ya? Iya. Cuman sekarang kan kayak penambahan perharinya 1.700, 1.800 itu kayak ya udahlah, kayak maksudnya jadi menyepelekan gitu loh. Iya nggak sih kalau hal ini tuh disumbang juga karena mereka yang nggak tahu kondisi aslinya di rumah sakit? Iya, saya juga lah. Yang mereka nggak mau peduli, yang santai aja. Yang kalau beli lauk nggak pakai masker. Iya. Santuy banget pokoknya. Itu sebenarnya sepele ya. Cuman
itu ada nyumbang banyak sih, kayak orang lain juga nggak pakai masker yang gitu-gitu lah. Iya, Tapi kan parah sih. orang-orang yang maksudnya yang mereka nggak tahu kondisi di rumah sakit kan ya memang apa ya? Ya memang nggak tahu kan gitu. Dan Betul. apakah mereka harus tahu juga kondisi di rumah sakit ini? Gimana menurut lo, Len? Bentar dulu, ada suara motor bapak gue. Oke. Gue kirain lagi mikir. Ya itu. Oke. Ya, bukannya mereka harus tahu sih ya, kayak ya sadar diri aja gitu. Kalau misalkan ini tuh kasus, kalau misalkan gimana ya jelasin ya, kalau misalkan dilihat dari paru-parunya ya, itu bener-bener jelek ya pokoknya. Isi paru-parunya itu gue nggak kebayang tuh jelek tuh gimana. Pokoknya nih ya, kalau gambar parunya harusnya kita tuh warnanya hitam gitu ya, halus gitu pokoknya. Nah, untuk kasus-kasus pasien COVID ini, nanti gambarannya ada muncul kayak bercak putih, terus nanti bisa jadi tuh putihnya malah menyebar ke setengah paru gitu loh. Jadi habis gitu deh dimakan. Nggak dimakan juga sih, maksudnya terpapar. Terus ketutup gitu ya? Ya, ketutup gitu sih paru-parunya. Gambarannya saking jeleknya. Kayak yang dibungkus-bungkus rokok nggak? Iya, gitulah pokoknya. Oke. Bisa juga ya gambarnya. Iya. Karena kalau bungkus rokok, gue pernah nggak tuh paru-parunya. Oke, berarti kan bisa dibilang ya, lu seorang perawat, berarti lu juga vokal dong terhadap pencegahannya dan ya pokoknya tentang COVID inilah, iya nggak? Yeah. Entah itu di media sosial atau lu mulut ke mulut gitu ke teman-teman lu. Tapi gue pengen tahu, itu kan ketika lu jadi seorang perawat. Kalau misalkan kondisinya lu sekarang bukan seorang perawat, apakah lu akan tetap melakukan hal yang sama? Ini juga pasti bosen sih. Kalau udah bosen ya pasti mau keluar juga sih, nggak bakal di rumah mulu. Oke, yang tapi akhirnya ya, kan kalau lu bukan perawat, lu juga nggak akan tahu dong kondisi rumah sakit gimana. Iya, yang akhirnya lu beli lauk juga nggak akan pakai masker kan? Gak juga anjir, gua nggak tahu ada rumah sakit tapi gua lauk. Sebentar nih warteg mana nih, lauk baik. Lapar nih. Ada sih lapar kayaknya. Tapi kalau kalau balik lagi ke topiknya, lo sempat diskusi nggak sih plan sama orang-orang yang positif COVID atau kayak keluh kesah pasiennya gitu? Pertama, yang mereka katakan kalau ditanya, Ibu keluhannya apa, Bapak keluhannya apa, yang jawab adalah bosen. Ya karena mereka karena mereka udah berhari-hari di ruang kotak doang, sendirian. Ya kita juga kalau nemenin ya misalkan ya pasti nggak bakal lama-lama di situ juga karena kita punya pasien yang lain dong. Betul. Ya kan? Ya. Bosan beneran ini ya, beneran nyerang psikis dong ya. Iya. Sampai ada yang pernah pasiennya nggak mau ngangkat telepon dari rumahnya. Oh gitu. Karena merasa biar yang di rumahnya nggak panik mikirin mereka. Biar nggak kepikiran gitu loh, kayak udah ya di sini baik-baik aja gitu loh. Ya ampun, sampai gitu banget sih. Tapi emang emang bosen. Kok gue ngebayangin ya di ruang kotak bosen habis sih Pak. Berarti tanggung jawab perawat tuh juga ini ya, bisa dibilang ya menghibur mereka juga gitu. Sampai sejauh itu ya berarti. Iya, harus kayak gitu, kayak kita lebih nunjukin positifnya sih, nggak kayak nakutin mereka. Ini loh Bu, ada pasien yang ini kemarin kayak gini, nggak gitu juga sih.
pastinya. Wah, menarik ya. Pasti kita akan Itu. ngomong yang positif-positif. Iya, itu hal yang menarik banget, membicarakan yang positif. Kayaknya kita juga harus gitu kali ya. Gitu gimana? Iya, harus, maksudnya dalam menanggapi. Tapi kalau kita ngomongin positif perihal COVID ini, nanti banyak yang nyepelein. Aduh. Mungkin gini. Gimana? Ini gue minta pendapat lu nih, Len. Gue udah sempet cerita sih ke Odan sih gitu. Gue ini kondisinya sekarang adalah gue udah mulai bekerja seperti biasa di kantor gue di daerah Jakarta Pusat gitu. Gue kerja di sebuah gedung lah gitu. Di gedung ini di beberapa lantainya itu ada beberapa tenan perusahaan gitu bisa dibilang. Dan di satu gedung ini ya sudah biasa gitu loh. Kalau dibilang ini normal ya enggak, ya normal lah pokoknya gitu loh. Udah kayak biasa, 9 to 5 gitu istilahnya. Udah office hour kayak biasa juga. Cuma ya tetap sih yang namanya istilah masker, hand sanitizer, bahkan juga sekarang udah mulai dikasih divider tuh penyekat ya di setiap meja gitu. Aturan-aturan kayak jam makan siang tuh udah mulai diatur juga, ada kloterannya biar nggak istilah bahasa Jawa itu kelumbruan gitu di satu tempat gitu. Itu apa aja? Itu apaan tuh? Gue orang Sunda, Jan. Iya. Kelumbruan tuh ini rame-ramean lah pokoknya di satu tempat gitu loh istilahnya. Udah nggak tumplek-blek gitu. Nggak dikloterin gitu. Pencegahannya sih ada gitu langkah-langkahnya. Cuman ya itu tadi sih gua pribadi ngerasanya lingkungan gua udah nggak terlalu aware juga gitu sama COVID, yang akhirnya gue sekarang gitu, jujur aja gue sekarang ya nggak terlalu bukan nggak menganggap nggak ada sih, gue percaya ada gitu, cuman ya udah biasa aja, dan mau nggak mau pun gue juga harus ke kantor kan, gue nggak bisa di rumah aja gitu loh. Pandangan lu sebagai seorang perawat gitu, sebagai seorang yang sudah melihat banyak korbannya juga gitu, itu gimana nanggepin situasi kayak gitu? Pokoknya ya gue titip pesan aja ya buat kalian-kalian semua yang udah bekerja di kantor seperti biasanya. Oke. Tetap protokol kesehatannya tetap dilakuin, tetap pakai masker, tetap pakai hand sanitizer dibawa. Itu hand sanitizer itu boleh digunain pemakaiannya 3 kali. Habis pakai 3 kali hand sanitizer, kalian itu harus cuci tangan pakai air. Karena nanti udah nggak berpengaruh lagi kalau misalkan pakai hand sanitizer doang. Nah, setelah cuci tangan pakai air, boleh pakai hand sanitizer lagi. Ya 3 kali. Nanti cuci tangan lagi pakai air. Oh gitu ya? Gue baru tahu. Gue baru denger sama. Gue juga baru denger. Kayak gue pernah baca tuh kalau nggak salah. Jadi kayak kumannya tuh ya udah tetap aja di situ, kayak udah nggak ngefek lagi kalau lebih dari 3 kali. Jadi kalau misalkan emang ada air mengalir, ya cuci tangannya lebih baik pakai air mengalir. Yes. Oke, bukan kobokan pecel lele ya? Jangan. Please dong, Jan. Kobokan pecel lele juga lemonnya dikit banget, Jan. Ntar pakai kemangi lagi. Ya bisa lagi pakai kemangi. Gue tim anti kemangi sih. Kemangi gue makan, gue bukan kemangi yang dikobok. Gue makan sama gue sisain dan gue cuci tangan. Ya ampun. Tapi ada lagi nggak? Apa cukup sekedar itu, Len, terhadap kasusnya Ojan? Ya gimana ya? Seharusnya sih tetap ada yang WFH. Nggak semuanya kerja gitu loh. Soalnya sekarang tuh kata dokter paru gue banyak klaster baru di perkantoran gitu sih. Mulai banyak. Berat sih ya. Jadi gue yang berpikir negatif sekarang. Jangan, kita harus berpikir positif. Itu, Jan. Itu kata lainnya. Kita harus berpikir positif, Jan. Tapi jujur aja ya, gue tuh sampai sempat memikirkan gitu kalau gila ya, itu kan ada, kalau nggak salah tuh gedungnya 10 lantai deh kalau nggak salah. 10 lantai. Ya gue nggak kebayang aja gitu, di salah satu lantainya tiba-tiba ada korban gitu loh.
Terus itu satu gedung harus diisolasi 14 hari, nggak boleh keluar gedung. Gimana anjir? Gue harus gimana kalau kayak gitu? Jujur aja gue kebayang sampai ke sana sebenarnya. Cuman ya mau gimana gitu loh. Ini mungkin salah satu hal yang menurut gue mungkin nggak cuma gue doang yang mengalami, tapi banyak orang juga mengalami. Sepakat. Dimana sebenarnya kita juga mungkin bisa dibilang parno, mungkin bisa dibilang takut, tapi ada kebutuhan gitu, ada kewajiban yang harus dijalanin gitu. Karena sampai sekarang, sampai detik ini, jujur aja nggak tahu ya, entah temen lu Len atau temen lu Dan, atau ya orang-orang yang gue kenal, gue sih belum pernah dengar ada yang seorang karyawan gitu, atau seorang pekerja yang bilang, saya mau resign dari tempat ini karena saya mau di rumah aja. Gue belum pernah dengar sih omongan kayak gitu. Nggak ada sih. Soalnya kaitannya dengan ekonomi masing-masing ya. Akhirnya sih ya benar. Akhirnya pun ke kebutuhan primernya mereka ini gitu. Kita juga gitu. Kita yang mereka yang mau resign tapi mereka yang dikeluarin kayaknya. Ya kayak gitu. Ya akhirnya jadi dilema sih ya. Dilema. Memang soalnya gue denger nih di negara tetangga sih. Enggak ini asli. Di Singapura sama di Korea Selatan itu kan udah masuk resesi. Oke. Resesi ekonomi. Terus iya kita nggak mau kayak gitu juga kan. Jadi mau nggak mau kita harus ngegerakin ekonomi juga dan harus berada di pusaran tengah COVID ini. Industri harus tetap jalan. Jalan. Ya gitulah. Gitu. Berarti ini dong ya, kontradiktif dong ya antara nakes dan para budak-budak korporat seperti kita gitu dong. Di kami. Gak bisa kalian. PNS juga harus kerja. Iya semua. Iya. Iya berarti kontradiktif banget ya. Iya. Nih katanya dari gue. Pendapatannya juga turun. Jelas lah gila. Turun cut. Tapi berhubung kita sudah mencapai limit waktu kita. Iya. Iya ya. Gak berasa loh. Iya, lo juga di episode sebelumnya ngomong kayak gitu, Jan. Klise banget ya. Iya, klise banget. Lo belajar dari Dedi kayaknya deh. Gue punya satu pertanyaan yang mungkin nggak terakhir sih. Tapi ini terakhir dari gue. Biasanya sih nggak terakhir. Tapi gimana Len? Kalau menurut lo dengan situasi kita saat ini nih, dengan semua nakes yang udah bekerja keras untuk nanganin COVID dan kita semua yang pekerja yang harus bekerja seperti kata Ojan budak korporat, ada nggak sih saran lagi untuk kita bisa nyelesain ini bareng-bareng? Nggak ada kayaknya, cukup tadi doang. Protokol kesehatan ya? Ya tetap aja kita harus protokol kesehatan. Dan berdoa, bersih, berjuang. Itu sampai capek tuh. Nanggap ini harus apa. Tapi lama-lama ntar kita bakal biasa aja sih kalau kata gue, ntar kayak penyakit TBC itu. Oh gitu? Iya. Sejenis ya? Padahal kasusnya lebih banyak TBC dan lebih cepat. Oke. Iya mungkin akan nanti entah berapa tahun ke depan gitu atau berapa waktu ke depan mungkin COVID ini tuh akan dianggap ya seperti batuk pilek kali ya. Ya, bakal biasa aja kayak TBC menurut gue. Cuma pasti butuh jangka waktu yang panjang kan untuk maksudnya penyesuaian tubuh para manusia di muka bumi ini gitu sama virusnya ini gitu kan. Lo anak IPA aja nih? Iya. Bahasa gue dan anak bahasa. Len, ada lagi yang mau disampaikan ke pendengar kita? Gak ada. Salam sehat aja buat kalian semua. Salam sehat. Terima kasih nakes banyak. Banget. Lene, lu kudu sehat, Len. Harus. Kudu banget sih. Kudu banget. Nggak, masalahnya Lene juga belum ketemu Ojan. Jadi kita semua harus sehat supaya kita bisa ngobrol di satu ruangan di kemudian hari. Benar. Karena kita sudah ngobrol di sini, jujur gue pribadi sih kayak harus ketemu sama lu sih. Keren lo, Jan.
gue harus terima kasih secara langsung dong. Nggak sopan kalau terima kasih lah telepon doang. Bener, gue sepakat. Bener dong. Harus nongkrong bareng-bareng kapan-kapan gitu, Pak. Entah ya. Kapan-kapan. Iya. Maksud gue yang entah kapan itu kan. Iya, nggak tahu kapan sih. Gitu aja. Ya oke lah. Thank you banget, Lena, atas waktunya. Oke, sama-sama. Oke, terima kasih banyak gitu udah mau sharing gitu ke kita tentang gimana sih perawat capeknya lah ya. Maksudnya biar orang-orang pada tahu sih di sini gitu kalau sebenarnya nakes tuh sampai sekarang tuh ya masih repot kenyataannya gitu, masih repot. Cuman mungkin kalau tadi terakhir dari lu dan ini mungkin terakhir dari gua. Karena gue pribadi juga termasuk orang yang sekarang tadi ya menganggap bahwa ini ada tapi nggak ada, gitu loh. Buat kalian di luar sana, gitu ya, buat yang denger nih, yang mungkin pemikirannya sama kayak gue, dan atau mungkin mengalami hal yang sama, gitu, dimana kita harus tetap ngejalanin kewajiban di tengah situasi seperti ini, gue rasa sih ya tetap respect aja sama orang-orang yang ngerasa parno, yang ngerasa ketakutan gitu sama COVID. Jangan dianggap remeh juga gitu. Wallahu alam ya, nggak ada yang tahu juga gitu. Nantinya lu pada dikutuk, pada kena gitu kan, baru tahu rasa gitu kan. Ya jangan sampai juga sih. Gitu. Jadi sekalipun kalian accept sama teori-teori konspirasi ataupun apapun itulah gitu ya, tetap respect aja sih sesama. Kalau ngomongin toleransi, getol banget ya, ini juga termasuk bentuk toleransi kan. Sama-sama pakai masker gitu ya. Yap, menurut gue sih begitu gitu. Dan gue harap sih bisa teman-teman ya bisa pada open minded gitu terhadap cara menanggapi COVID-nya gitu. Kalau berani, belum tentu yang lain udah berani. Iya. Gitu. Karena emang sih, kalau buat nyelesain ini mesti bareng-bareng gitu nggak sih? Banget sih. Harus bareng-bareng banget sih. Gila, antara nakesnya, masyarakat, para budak korporat yang menjalankan industri, ya kan? Yes, exactly. Ya, begitulah. Sekali lagi terima kasih Lene. Terima kasih banyak Lene. Sama-sama, semoga podcastnya lancar. Oh pasti dong, gila kali. Gila kali, semoga pasti lancar, pasti. Menuju 100,000 follower. Iya. Amin. Sekarang berapa jam? Sekarang 1. Udah. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Salam sehat semuanya. Dah. Salam. Dah.